never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, mengaku mencermati dan mengikuti data Pecco Bagnaia untuk berkembang selama akhir pekan di Catalunya. Setelah dua comeback hebat selama Grand Prix Catalunya, di sirkuit de Barcelona Catalunya, pada hari Sabtu 12 tempat dan pada hari Minggu 11 tempat, keduanya finish di podium. Marc Marquez mengaku kepada media bahwa ia mengikuti data Pecco Bagnaia untuk berkembang di trek Catalan. Pembalap, 93, setelah menyelesaikan balapan pada hari Minggu, menyoroti ringkasan akhir pekannya di Catalonia. Ini adalah salah satu hal yang sulit ketika Anda berada di tahun pertama Anda dengan sepeda motor. Di setiap sirkuit Anda dapat melihat sedikit apa yang mereka lakukan tahun lalu, tetapi gaya mengemudi Anda berbeda. Ketika kita memulai dan mempunyai beberapa masalah, kita selalu tertinggal. Pada Sabtu pagi saya mencoba sesuatu yang benar-benar membantu saya menuju ke arah pembalap Ducati lainnya. Itu memberi saya ritme, tapi sekarang kami harus memahami bagaimana cara membuatnya menyerang dan bagaimana menghindari dorongan frontal tersebut. Itu salah satu masalah di EP23, kami kalah di sana, tapi kami menang di poin lain. Sangat penting untuk naik podium di sini di Montmeló, ini adalah salah satu sirkuit tersulit. Pengakuan Marquez, belajar dari rekan setimnya di Ducati. Juara dunia 8 kali itu adalah salah satu dari sedikit pembalap yang menggunakan ban lunak pada hari Minggu. Dia ditanya tentang pilihan ini dan menjawab, melihat data Pecco kemarin. Hari Sabtu memiliki konsumsi ban yang lebih baik dan kemudian, ketika Anda memiliki pembalap yang cepat, Anda menirunya dan selesai. Maksud saya tahu tikungan kanan yang panjang adalah salah satu titik lemah saya karena saya menggunakan banyak sudut, tapi saya sudah terbiasa mengemudi seperti itu di Honda selama 10 tahun dan cukup sulit untuk mengubahnya. Saya mencoba, tetapi cukup sulit untuk mengubahnya. Sementara itu, pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, mendedikasikan beberapa patah kata kepada temannya Aleix di masa pensiunnya dan menganalisis kejuaraan, serta apa yang bisa terjadi menjelang tahun 2025. Pemimpin kejuaraan dunia MotoGP saat ini, Jorge Martin, berbicara kepada media, Mundo Deportivo, di sirkuit de Catalunya. Selama akhir pekan Grand Prix terakhir dan mengomentari momen paling penting, pensiunnya Aleix Espargaro, teman baik dari Madrid. Dia juga ingin berbicara tentang kepemimpinannya saat ini di Championship dan kemungkinan persaingannya dengan Marc Marquez pada tahun 2025. Berbicara tentang pasar dan opsi di official Ducati atau tim lain. Kata-kata pertama Martin indah dan emosional, semuanya didedikasikan untuk Aleix Espargaro setelah mengumumkan pengunduran dirinya, kenangan yang akan saya miliki tentang Aleix. Karena saya telah berubah dari orang yang mengaguminya sejak saya masih kecil, saya adalah seorang penggemar. Saya memiliki foto-foto yang dia minta padanya sebagai seorang anak ketika dia menjalankan Piala Rookies, untuk tidak hanya menjadi temannya, tetapi juga saudara laki-lakinya, Paman Mia dan Max, terkadang putranya. Itu telah menandai saya, itu adalah salah satu pilar terpenting dalam hidup saya. Dan dia melanjutkan dengan merinci. Dari Aleix saya belajar mendapatkan motivasi di saat-saat sulit. Pelajari bahwa rutinitas itulah yang memberi Anda banyak kebahagiaan. Dan jika suatu saat kamu sedih atau tidak ingin melakukan apapun, dia membuatmu bahagia dalam waktu setengah jam dan aku sangat beruntung memilikinya. Bergabung dengannya di usia muda, dia membuatku belajar banyak hal darinya, beberapa di antaranya mungkin tidak terlalu bagus, tertawa. Ducati sudah sepakat untuk memutuskan di Grand Prix Italia siapa yang akan menjadi rekan Pecco Bagnaia di tim resmi mulai tahun depan. Baik Marc Marquez dan Jorge Martin berharap bisa menggunakan kekuatan mereka untuk memakai warna merah. Silakan, ceritanya sedikit diubah.
Meskipun benar bahwa bagian pertama dari permasalahan ini harus diselesaikan oleh Ducati, masalahnya tidak akan sepenuhnya terselesaikan sampai pihak yang terpilih menandatangani kontraknya. Dari ketiganya yang memulai balapan Desmosedici kedua dari bengkel pabrikan, Enea Bastianini tertinggal. Suatu keadaan yang menempatkan Jorge Martin dan Marc Marquez di dua sudut ring. Hasilnya sedikit lebih menguntungkan kelompok pertama, yang, pada gilirannya, tidak dapat bersaing dengan kelompok kedua dalam hal dampak dan dampak media. Selain kedua konsep tersebut, sangat sulit untuk menilai mana di antara keduanya yang lebih kompetitif karena kondisi yang melingkupinya terlalu berjauhan di semua tingkatan. Martin membangun keunggulannya dalam tabel poin berdasarkan kecepatan dan konsistensi, dua elemen yang paling diinginkan oleh siapapun yang ingin memperjuangkan gelar. Dalam 6 pemberhentian di kalender yang telah berlalu sejauh ini, pembalap Pramac itu meraih 2 kemenangan, Portimao dan Le Mans, dan total 4 podium, yang digabungkan dengan 3 kemenangan lainnya, Qatar, Jerez dan Le Mans, dan 2 podium, Portimao dan Austin, dalam 2 sprint tersebut. Sebuah keberhasilan yang luar biasa jika kita memperhitungkan tingkat persaingan yang ada saat ini di jaringan listrik, dan itu menunjukkan tingkat efektivitas sebesar 70%. Dari total 222 poin yang telah diperebutkan sejauh ini, pemain asal Madrid ini mampu meraih 155 poin, sebuah angka yang berarti rata-rata 26 poin per hadiah utama. Dari 37 kemungkinan yang ada, rata-rata Pecco Bagnaia yang menempati posisi kedua klasifikasi dengan selisih 39 poin adalah 19 poin per event. Hampir sama dengan Marquez yang hanya terpaut 2 poin dari sang juara saat ini. Sementara itu, pembalap Honda, Joan Mir mengaku bak mimpi buruk usai menyelesaikan balapan MotoGP Catalunya 2024. Joan Mir mengakhiri rangkaian MotoGP Catalunya 2024 dengan finish di posisi ke-15 pekan ini. Dalam sesi balapan yang berlangsung pada Minggu, 26 Mei 2024, Mir finish di posisi 15 kalah cepat 33,132 detik dari Francesco Bagnaia yang memimpin balapan. Posisi ini membuat Mir mendapatkan tambahan 1 poin dari sesi balapan. Meski begitu, Mir mengakui bahwa balapan kali ini bak sebuah mimpi buruk baginya. Sejujurnya, sebuah mimpi buruk, tutur Mir tentang balapannya. Mir mengakui bahwa dia sudah berekspektasi akan mengalami kesulitan di trek kali ini, tapi ini lebih buruk dari yang dibayangkannya. Ex-pembalap Suzuki itu mengaku merasa kurang nyaman dengan perubahan yang ada pada mesin motornya. Saya sudah menduga akan kesulitan di trek ini. Kami menggunakan konfigurasi mesin yang berbeda dan saya tidak merasa nyaman dengan itu, lanjutnya. Mir merasa tingkat putaran dan kecepatan mesin motor yang digunakannya kali ini lebih buruk. Tingkat putarannya mungkin lebih buruk dari yang lainnya, yang standar.